Bab 113. Menjadi salah satu penjaga kediaman sekaligus anggota keluarga Adiputra, jawab Ricky. Akhir-akhir ini, bos saya merasa keamanan keluarganya terancam karena suatu keadaan. Ya, tahu sendirilah. Terkadang orang terpandang seperti keluarga Adiputra memiliki beberapa orang yang tidak menyukai, entah itu dari sesama pesaing atau lainnya. Dan kebetulan, sekarang cucu dari bos besar saya sedang mengandung. Jadi kami membutuhkan penjaga yang pandai bela diri untuk berjaga-jaga, ungkap Ricky panjang lebar. Oh, iya. Untuk bayarannya, kita bisa bicarakan baik-baik. Yang penting kamu bersedia dulu. Bagaimana? Lanjut Ricky tak sabaran. Raihan sempat berpikir sejenak. Ia lalu tersenyum tipis setelah mengambil napas pelan. Mohon maaf, tapi ini bukan menyangkut bayaran. Saya hanya merasa sudah nyaman saja dengan kehidupan saya yang seperti ini. Mengabdi di pondok dan mengajarkan sedikit ilmu saya untuk bekal di akhirat kelak. Meski harus hidup sangat sederhana, tapi saya bersyukur, jawab Raihan masih dalam pendiriannya. Bukan itu maksud saya. Saya juga tidak memandangmu sebagai orang yang akan mudah tergiur dengan bayaran, hanya saja, kali ini tolong pikirkan lagi. Saya benar-benar membutuhkan bantuan. Paling tidak sampai kondisi keadaan keluarga Adiputra kembali kondusif dan tak ada bahaya yang mengintai, bujuk Ricky tanpa putus asa. Sebenarnya, bisa saja dia mencari orang lain. Hanya saja, firasatnya begitu meyakini jika Raihan adalah orang yang bisa dipercaya. Bahkan, setelah bertahun-tahun Ricky selalu menyambangi pondok, ia selalu melihat Raihan yang memang memiliki sifat agamis dan setia. Saya tak enak dengan Pak Haji andai meninggalkan pondok dan anak-anak, balas Raihan yang hatinya terlanjur tertaut dengan tempatnya mengabdi selama ini. Sebelum menemuimu, saya tentunya sudah menemui Pak Haji terlebih dahulu untuk meminta izin. Karena saya tahu, kamu adalah bagian dari pondok. Beliau bilang, menyerahkan semua keputusan ini padamu tanpa akan. 121. Mengekang dirimu. Apalagi, keluarga Adiputra berjasa besar dalam keberlangsungan pondok tersebut, beber Ricky. Raihan terdiam. Ia pun menatap manik sang ibu seolah meminta pendapat. Umi serahkan semuanya padamu, nak. Tapi kalau kita bisa membantu orang lain yang memang sedang benar-benar membutuhkan bantuan, bukankah itu juga kebaikan yang tiada taraf? Tutur Umi Aminah memberi pendapat. Raihan kian bimbang. La merasa ibunya itu seolah memberikan restu untuk pekerjaan yang ditawarkan tersebut. Saya minta waktu, boleh? Tanya Raihan yang masih ragu. Saya hanya diberi waktu sampai sore nanti oleh bos saya. Saya harap, sebelum sore, kamu sudah memberikan keputusan, pinta Ricky. Ini kartu nama saya. Hubungi saja saya di nomor telepon yang tertera di sana, lanjutnya sembari mengulurkan secarik kertas. Raihan mengangguk kecil sambil menatap kartu nama tersebut. Sementara Ricky sendiri langsung bangkit dari duduknya. Kepentingan saya sudah selesai. Saya harus segera kembali bekerja. Kalau begitu saya permisi. Besar harapan saya kalau kamu bersedia menjadi bagian dari keluarga Adiputra, tutur Ricky sambil menepuk pelan pundak Raihan yang ikut berdiri. Menjadi bagian dari keluarga Adiputra. Liri Umi Aminah dengan mata mulai berkaca-kaca. Umi, mari, saya permisi dulu. Seruan Ricky membuat Umi Aminah lekas mengangkat kepala lalu tersenyum simpul. Iya, silakan.
Assalamualaikum, ucap Ricky sambil keluar dari rumah sederhana tersebut. Raihan dan Umi Aminah pun kompak menjawab salam berbarengan. Keduanya tiba-tiba menoleh pada seseorang yang muncul di balik pintu yang baru terbuka. "Abis ada tamu ya, Umi?" tanya Alicia pada Umi Aminah. "Iya, Nak Alicia," jawab Umi Aminah. Ya, Alicia memang masih berada di rumah itu. Kemarin-kemarin badannya sempat kembali demam hingga ia terus menunda kepulangannya. Dan hari ini, dia baru berencana akan pulang setelah menginap beberapa hari lamanya di rumah itu. Astagfirullah, Umi lupa sesuatu di belakang, tutur Umi Aminah buru-buru. "Tunggu sebentar ya. Umi tinggal dulu," lanjutnya sembari berbalik lalu berjalan cepat menuju belakang. "Kalau gak salah, aku tadi dengar keluarga Adiputra disebut-sebut." "Kenapa?" tanya Alicia pada Raihan. "Iya." Raihan pun menceritakan tentang penawaran pekerjaan untuknya. "Apa kamu kenal salah satu anggota keluarga Adiputra?" Alicia mengangguk pelan. "Ya, aku kenal. Mereka, orang yang baik. Jadi menurutku, tak ada salahnya kamu menerima tawaran itu." 122. Entahlah, saya masih bingung. "Saya sudah merasa nyaman dengan hidup saya sekarang ini," jawab Raihan apa adanya. "Iya sih, mengabdi di pondok memang hal baik meski bayarannya mungkin tak seberapa. Tapi, apakah kamu tidak ingin lebih membahagiakan Umi di hari tuanya? Aku yang baru beberapa hari tinggal di sini saja, sudah beberapa kali melihat Umi sedang berdiri sambil menatap poster bergambar bangunan Ka'bah itu." Alicia menunjuk poster yang dimaksud. Poster bergambar bangunan Ka'bah yang ditempel di dinding rumah yang sudah nampak lapuk. Bahkan warna catnya pun sudah sangat memudar menunjukkan jika dinding-dinding itu lama tak tersentuh cairan berwarna tersebut. "Aku sih yakin, kalau Umi Aminah sangat ingin bisa menatap bangunan Ka'bah secara langsung. Bukan lewat gambar doang," lanjutnya memanas-manasi. Raihan terdiam. Bukan hanya Alicia saja sebenarnya yang mengetahui hal itu, tapi dia sendiri juga sama. Dia tahu sebesar apa keinginan ibunya itu untuk pergi ke negara para nabi tersebut. Hanya saja, sang ibu seringkali mengelak karena tak ingin memberatkan sang putra. Pun sadar akan kondisi keuangan putranya itu. "Kalau menurutku sih, mending terima saja tawaran itu. Percaya deh, gak akan butuh waktu lama, kamu bisa memberangkatkan Umi ke sana. Kalau ternyata gak kerasan bekerja berlama-lama di sana, ya tinggal berhenti terus kembali ke pondok. Simpel kan?" Lagi-lagi Alicia memberi masukan. Ia tak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan keluarga Adiputra. Hanya saja ia bisa mengira jika ada hal yang begitu genting hingga keluarga Adiputra harus mencari penjaga tambahan sekaligus bodyguard. "Entahlah, nanti saya pikirkan sambil mengajar anak-anak." Sekaligus mendiskusikannya dulu dengan Pak Haji, timpal Raihan akhirnya. Meski Ricky tadi bilang Pak Haji sudah memberi izin, namun Raihan merasa harus membicarakannya langsung. Alicia hanya tersenyum samar. "Oh, iya. Aku jadi pulang hari ini. Sekali lagi, aku mau ngucapin makasih banyak untuk pertolongan darimu. Terima kasih untuk tumpangannya juga di rumah ini. Senang bisa ketemu denganmu." "Sama-sama. Maaf aku tidak bisa mengantar," balas Raihan. "Gak apa-apa. Aku bisa pulang sendiri. Lagian udah baikan ini,
timpal Alicia. Syukurlah. Lain kali, jangan berjalan sendirian malam-malam, Mbak, bahaya, pesan Raihan. Alicia mengulum senyum diam-diam. Ia pun mengangguk tanpa ragu. Keinginannya untuk mengakhiri hidup kini sudah sirna. Berganti ingin tetap melanjutkan hidup dengan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah, beres juga. Umi Aminah mengusap tangannya yang sedikit basah ke baju daster longgar yang dikenakannya. Ia lalu menatap Raihan dengan kening berkerut. Belum berangkat, Ray? Tanyanya. Belum, kan nungguin Umi. Mau pamitan dulu, jawab Raihan dengan senyum mengembang. Ia memang selalu menampakkan wajah riang pada wanita yang sudah melahirkannya itu. Sekalian aku abis pamitan, Umi. Kan pasti nanti gak sempat buat ketemu lagi, sambar Alicia. 123. Raihan mengangguk membenarkan. Ray berangkat dulu ya, Umi. Assalamualaikum. Umi Aminah dan Alicia menjawab bersamaan. Keduanya menatap punggung Raihan yang keluar dari rumah. Hingga kini tinggal kedua wanita berbeda generasi itu yang mulai saling tatap. Jadi pulang, kah? Tanya Umi Aminah dengan sorot mata sendu. Alicia mengangguk kecil. Jadi, Umi. Ini juga mau siap-siap. Helaan napas panjang menyembur dari bibir wanita paruh baya itu. Padahal Umi senang ada kamu di rumah ini. Umi jadi gak kesepian. Saya gak enak Umi, terlalu lama merepotkan Umi sama Raihan. Saya juga gak enak sama tetangga sekitar Umi. Meski Raihan jarang pulang dan gak pernah menginap, tapi tetap saja takut ada perkataan yang gak enak didengar, timpal Alicia. Umi Aminah terdiam. Hatinya membenarkan apa yang diungkap Alicia. Pun ia juga kasihan pada Raihan karena keberadaan Alicia, artinya menambah beban sang putra untuk biaya sehari-hari. Sementara Umi Aminah paham betul penghasilan putranya itu. Baiklah kalau seperti itu. Umi minta maaf kalau selama tinggal di sini, Umi tidak bisa menjamu dengan baik selayaknya tuan rumah. Umi berharap, nak Alicia gak kapok untuk bertandang ke sini. Pintu rumah ini selalu terbuka untuk nak Alicia, tutur Umi Aminah akhirnya. Enggak, Umi. Saya justru sangat-sangat berterima kasih banyak pada Umi. Selama di sini, Umi sudah memperlakukan saya dengan sangat baik. Sampai-sampai saya dibuat terharu dan tersanjung, sampai kapanpun, rasanya saya gak akan pernah melupakan kebaikan Umi ini, balas Alicia dengan cepat. Mata wanita yang usianya belum genap seperempat abad itu mulai berkaca-kaca. Meski hanya beberapa malam saja yang dilewatkan di rumah itu, tapi dia berhasil mendapatkan kasih sayang yang tulus bak dari seorang ibu kandung sendiri. Meski hanya beberapa hari saja dia menjalani kehidupan di rumah itu, tapi dia mendapat banyak pelajaran yang bisa diambil dan dipetik. Umi Aminah mengangguk haru. Jaga diri baik-baik, ya, katanya sambil mendekat lalu merangkul Alicia. Ingat pesan Umi. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungimu dimanapun kamu berada. Lanjut Umi Aminah membuat air mata Alicia jatuh tak tertahankan. Di pelukan wanita asing itu, Alicia menangis tergugu. Pun Umi Aminah yang juga tak kuat untuk menahan air matanya. Keduanya larut dalam suasana haru dan sedih sebelum perpisahan. Hari ini, Davin begitu disibukkan dengan pekerjaan yang begitu menggunung. Maklum, kemarin-kemarin ia sempat absen karena mengurusi sang ayah mertua.
Langit sudah mulai pekat saat Davin keluar dari gedung tinggi tempatnya bekerja. Dengan langkah cepat, ia berjalan menuju mobilnya lalu duduk di belakang kemudi. Sebelum menyalakan mesin kendaraan roda empatnya itu, ia sempat meraih ponsel lalu menghubungi sang istri. "Assalamualaikum, sayang," sapa Davin begitu panggilan terhubung. 124. "Waalaikumsalam, Mas. Sudah di mana?" balas Ayu. "Ini baru mau berangkat dari kantor. Maaf ya, pulangnya telat sekali," timpal Davin penuh rasa bersalah. "Gak apa-apa, Mas. Aku justru yang minta maaf karena Mas harus langsung ke sini, padahal sudah lelah bekerja seharian," sahut Ayu tak enak. "Gak apa-apa dong, sayang. Kan keluarga kita memang lagi berduka," balas Davin lembut. "Aku berangkat ke sana sekarang, ya. Kamu tunggu. Aku sudah rindu sekali pada istriku yang paling cantik," lanjut Davin dengan gombalan khasnya. "Mulai?" ledek Ayu sambil mengulum senyum dengan wajah memerah. "Hati-hati di jalannya ya, Mas. Jangan ngebut. Biar lambat asal selamat. Aku juga mau salat dulu soalnya," lanjut Ayu perhatian. "Siap, Nyonya Besar." Laksanakan perintah, kelakar Davin diakhiri kekahan pelan. Candaan-candaan hangat seperti itu selalu mampu membuat rasa lelahnya sedikit terlepas. Setelah mengucap salam, gegas ia pun memacu mobil mewahnya menuju RS. Di bawah langit malam yang nampak kelam, mobil Davin melaju dengan kecepatan sedang. Berbaur dengan kendaraan lain memadati jalanan. Bibirnya sesekali melengkungkan senyuman karena akan kembali bertemu dengan sosok istri tercinta yang seharian ini berjauhan dan membuat rasa rindunya menggebu. Masa sih gak ketemu dari pagi doang sudah rindu lagi? Ayu kadang bertanya heran pada Davin saat suaminya itu mengungkapkan rasa rindunya setiap pulang bekerja. "Jelas dong, sayang. Itu karena aku sangat mencintaimu. Memang kamu gak ngerasain hal yang sama?" tanya Davin dengan raut wajah buram. "Enggak dong. Gak kalah besar rindunya. Hehe." Davin tiba-tiba tersenyum mengingat jawaban Ayu kala itu. Ia pun gegas menambah laju kecepatan mobilnya saat jalanan sedikit lengang. Ia ingin segera sampai di RS dan membersamai sang istri. Setelah kuda besi itu berbelok ke parkiran RS, lekas Davin turun dan berjalan menyusuri koridor RS dengan hati riang. Langkah kakinya kian cepat dan tegap saat pintu ruangan di mana sang ayah mertua dirawat sudah terlihat. "Assalamualaikum." Davin mengucap salam sambil memutar kenop pintu. Ia pun langsung melangkah masuk ke dalam ruangan dan tersenyum pada Bu Ratih yang menyahut salam darinya. "Kok sendiri? Ayu mana?" tanya Bu Ratih dengan kening berkerut. "Ayu? Maksudnya?" Davin balik bertanya karena tak mengerti. "Loh, tadi dia izin untuk ke musola RS. Katanya sekalian mau jemput Nak Davin di parkiran," ungkap Bu Ratih. "Saya gak melihat Ayu di parkiran tadi. Di lobi RS juga gak lihat. Memang, sudah berapa lama dia pergi?" Davin kembali bertanya dengan jantung mulai memburu. "Setelah dapat telepon dari Nak Davin, Ayu langsung pergi," jawab Bu Ratih. Davin melirik jam tangannya. "Ya Allah. Kemana kamu, Yu?" gumamnya saat menyadari jika dirinya menghubungi Ayu sudah lebih dari setengah jam yang lalu. Ia berpikir, tak mungkin Ayu berlama-lama di musola padahal tahu suaminya itu sedang menuju ke sana. 125.
Biar saya coba cari ke musola sekalian ke parkiran, tutur Davin sambil berbalik keluar dari ruangan. Ia mengayunkan kakinya dengan cepat sambil memperhatikan ke sekeliling. Sampai di musola, Davin menyusur semua tempat. Mulai dari tempat wudhu, toilet, juga tempat salat wanita. Tak menemukan sang istri di sana, gegas ia berbalik lalu berpindah menuju depan. Di parkiran RS, Davin berdiri. Kepalanya celingukan ke kanan dan ke kiri memperhatikan setiap tempat.